Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang getaran dan gelombang yang sebelumnya udah pernah kita bahas ya, tapi hanya satu materi saja ya, yang kalau yang kemarin. Nah, di sini Ibu akan sedikit mereview di mana berdasarkan energinya gelombang di sini terbedakan menjadi dua, ada gelombang mekanis dan juga gelombang elektromagnetik. Nah, di mana di gelombang mekanis ini dia memerlukan medium atau perantara. Misalnya pada gelombang tali, gelombang air, dan gelombang bunyi. Nah, sedangkan kalau gelombang elektromagnetik dia itu tidak memerlukan medium atau perantara. Contohnya langsung gelombang cahaya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang gelombang mekanis ya, bukan yang gelombang elektromagnetik. Ketika kita menggetarkan tali, maka tali tersebut akan membentuk sebuah gelombang, di mana gelombang tersebut akan merambat pada tali sesuai dengan arah arah gerakan talinya ya. Nah, ternyata dari simulasi tersebut dapat membuktikan bahwa gelombang merambat hanya menghantarkan energi, di mana mediumnya itu juga tidak ikut merambat seperti itu. Kemudian ada berdasarkan arah rambatnya, gelombang ini terbedakan menjadi dua, ada gelombang transversal, kemudian ada gelombang longitudinal. Masih ingat gelombang transversal? Jadi kalau gelombang transversal ini dia itu ada bukit dan juga ada lembah. Jadi satu gelombang transversal itu harus ada satu bukit dan juga satu lembah seperti itu ya. Dan yang mana arah arah rambatannya itu tegak lurus dengan arah getarnya. Jadi rambat arah rambat gelombangnya itu tegak lurus dengan arah getarnya. Kemudian ini waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang itu disebut periode. Jadi waktu yang ditempuh untuk menempuh satu gelombang itu namanya periode, sedangkan kalau frekuensi jumlah gelombang yang terbentuk dalam 1 sekon. Kemarin udah kita bahas sampai pada cepat rambat ya kalau nggak salah. Kemudian ada gelombang longitudinal. Bedanya kalau gelombang longitudinal itu berupa rapatan dan regangan. Jadi satu gelombang longitudinal itu ada satu rapatan dan juga satu regangan, yang mana arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Jadi seperti itu. Kemudian ada hubungan antara panjang gelombang, frekuensi cepat rambat, dan periode gelombang, di mana cepat rambat ini eh, sama dengan frekuensi dikali panjang gelombangnya, atau cepat rambat ini sama dengan panjang gelombang dibagi periode. Bagaimana cara kita untuk membuat gelombang tali dengan frekuensi yang berbeda? Jadi ketika kita memperbesar frekuensi gelombang tali, maka panjang gelombangnya mengecil. Oke, kita stop dulu karena ada azan. Oke, kita lanjut. Ketika kita ingin membuat gelombang tali dengan frekuensi yang berbeda, kita akan menemukan apabila frekuensi gelombang talinya diperbesar, maka panjang gelombangnya mengecil. Jadi, Ibu ilustrasikan seperti ini ya. Oh, ini ternyata salah, mohon maaf. Draw-nya yang ini. Jadi, ini misalnya ini garis lurus ya, mohon maaf ini Ibu tidak bisa membuat garis lurus. Misalnya tuh ini itu frekuensi itu kan banyaknya gelombang dalam 1 detik. Misalnya dalam 1 detik ini ada 1 gelombang. Kemudian kita pengen memperbesar frekuensinya. Misalnya dalam 1 detik kita pengen misalnya yang ini
kita permisal dulu. Ini itu dari ini ke sini. Dari ini ke sini itu misalnya berapa ya? 12 meter. Oke, dari ini ke sini. Kemudian kita pengen memperbesar frekuensinya. Jadi apabila frekuensinya diperbesar, maka panjang gelombangnya itu banyaknya gelombang itu harus banyak dalam 1 detik. Ini kan 1 gelombang 1 detik. Awalnya itu 1 gelombang sama dengan 1 detik, 1 S ya, 1 sekon. Nah, berarti kalau misalnya pengen 1 sekon itu ada banyak, berarti gelombangnya harus banyak. Misalnya 1, 2, misalnya ini 2,5. 2,5 atau ini ya, lebih mudahnya 3. Lebih mudahnya 3 kayak gini. Nah, jadi di sini dalam 1 detik ada 3 gelombang. Ada 3 gelombang dalam 1 detik. Berarti kan frekuensinya lebih besar tuh. Awalnya itu frekuensinya itu 1 Hz. Masih ingat rumusnya frekuensi? Frekuensi sama dengan banyaknya gelombang per tiap satuan detik, per satuan waktu. Berarti kalau yang ini frekuensinya 1 Hz, 1 Hz. Kemudian kalau yang di bawahnya frekuensinya 3/1, jadi 3 Hz ya. Nah, kalau yang di awal, 1 gelombangnya itu panjangnya 12 meter. Nah, kalau yang ini kan ada 3. Berarti 12 bagi 3, berarti panjang gelombangnya 4 meter. Dari sini ke sini, itu 4 meter. Seperti itu. Jadi, semakin besar frekuensinya, maka panjang gelombangnya itu semakin kecil. Seperti itu. Kenapa? Karena dalam medium yang sama, ini misalnya mediumnya itu sama-sama udara, maka cepat rambat gelombangnya itu tetap. Jadi hasilnya itu tetap. Contohnya ketika tali yang punya kecepatan rambat 12 meter per sekon dengan frekuensi gelombangnya 4 Hz, maka panjang gelombangnya kan 3 meter. Lambdanya kan 3 meter. Kemudian ketika frekuensinya diperbesar menjadi 6 Hz, maka panjang gelombangnya menjadi 2. Jadi gini, Ibu tulis ya. Ketika cepat rambat gelombangnya itu 12 meter per sekon, 12 meter per sekon, doakan aja Ibu punya ini ya, yang buat nulis-nulis di laptop, biar rapi tulisannya. Frekuensi gelombangnya, F-nya itu 4 Hz. Tapi ketika 4 Hz, lambdanya 3M. Lambdanya 3M. Tapi ketika frekuensinya diperbesar menjadi 6, F-nya itu diperbesar menjadi 6, kan kalau V itu kalau mediumnya sama, V-nya itu bakal sama. Berarti 6 bagi 12, kebalik. 12 bagi 6, 2 kan, berarti lambdanya 2. Seperti itu. Jadi semakin besar frekuensinya, maka lambdanya semakin kecil. Ini V-nya tetap ya, V-nya tetap 12 meter per sekon. 12 meter per sekon. Dapatnya dari V sama dengan frekuensi F dikali lambda. Seperti itu. Nah, seperti itu.
Kemudian sekarang kita masuk ke bagian pemantulan gelombang. Sebentar Ibu stop share dulu. Pindah ke gede banget. Pindah ke ini PowerPoint. Kita ke bagian pemantulan. Oke, ini yang kemarin ya, bahwa benda yang menghasilkan bunyi dia itu pasti bergetar. Ini bunyi terdengar apabila ada sumber bunyi, medium, sama alat penerima. Kemudian kita, infrasonik, audiosonik ternyata sudah Ibu masukin tadi karakteristik bunyi. Secepat itu ya. Oke, pemantulan gelombang. Jadi kalau kalian udah pernah ngerjakan maksud Ibu, udah pernah ngerjakan tentang tali yang kemarin, iya ya, kalau nggak salah tali ya. Maka kita akan dapati tali ketika talinya diusikan, maka dia akan membentuk gelombang, sebuah gelombang. Nah, ketika kita menyuruh teman kita memegang tali yang di ujung, kemudian kita usikan, maka gelombang tali yang kita usikan lama-kelamaan akan kembali lagi ke kitanya. Seperti itu. Nah, pemantulan gelombang merupakan peristiwa membaliknya gelombang setelah mengenai penghalang. Jadi, seperti yang Ibu ilustrasikan tadi, ketika gelombang yang mencapai ujung memberikan gaya ke atas pada penopang yang ada di ujung, sehingga membuat penopang memberikan gaya yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Jadi arahnya ke bawah. Jadi ketika kita memberi usikan tali langsung ke atas, dari atas, maka pantulannya dia itu dari bawah, seperti itu. Kemudian ada bunyi. Di mana di sini bunyi merupakan gelombang longitudinal. Masih ingat gelombang longitudinal? Jadi gelombang longitudinal itu gelombang yang ada rapatan dan renggangan gitu ya. Jadi ketika kita mendengar suara burung berkicau atau orang bernyanyi, kemudian ada klakson mobil atau kendaraan bermotor, kenapa sih kita kok bisa mendengar suara tersebut gitu? Nah, suara yang kita dengar itu merupakan dikenal dengan istilah bunyi. Jadi bunyi ini merupakan gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor pendengar yaitu telinga. Nah, jadi contohnya ketika kita memukul tong, terus mematikan senar, kemudian kita menggerakkan garpu tala, maka tiga benda tersebut akan mengeluarkan suara ketika mereka bergetar gitu ya. Nah, tapi ada kalanya benda tersebut diam atau tidak bersuara karena benda tersebut itu tidak bergetar atau diam. Jadi seperti ini. Ada kalanya benda itu tidak bersuara karena benda tersebut diam atau tidak bergetar. Ada kalanya benda tersebut bersuara karena benda tersebut bergetar. Seperti itu. Nah, suara yang kita dengar itu namanya bunyi. Jadi bisa disimpulkan bahwa bunyi itu bisa ditimbulkan atau bisa terjadi karena benda-benda yang bergetar. Contohnya tadi bunyi garpu tala. Bagaimana bunyi garpu tala bisa menuju ke telinga kita? Jadi bunyi garpu tala itu bisa sampai ke telinga kita karena
dia itu ada gelombang bunyinya, yang mana gelombang bunyi tersebut dihantarkan oleh rapatan dan regangan partikel-partikel udara. Jadi ada efek dari partikel-partikel udara. Nah, ketika bunyi keluar dari garpu tala, bisa kalian lihat di gambar ini, maka gelombang bunyi tersebut akan langsung menumbuk molekul udara, di mana molekul udara ini akan menumbuk udara di sebelahnya. Jadi peristiwa ini sama seperti peristiwa konduksi, di mana konduksi itu kan perpindahan kalau di mana partikelnya itu tidak ikut berpindah ya. Jadi energinya berpindah dengan cara partikel tersebut bergerak, kemudian karena dia bergerak, maka dia itu bisa menggerakkan partikel di sebelahnya, seperti itu. Nah, ini sama halnya dengan bunyi. Jadi molekul-molekul udara ini akan menumbuk molekul-molekul udara di sebelahnya, sehingga molekul di sebelahnya ini juga mengalami rapatan dan renggangan, begitu seterusnya sampai ke telinga, sampai nyampe ke telinga, seperti itu. Nah, molekul udaranya tersebut itu tidak berpindah. Jadi molekul udara tersebut hanya merapat dan merenggang, dan yang sampai ke telinga kita itu bentuk gelombangnya, yaitu bentuk gelombang longitudinal. Nah, kalau nggak ada molekul udaranya atau tanpa adanya medium udara atau zat perantara tersebut, bunyi yang dihasilkan oleh garpu tala tersebut tidak akan merambat seperti itu. Begitu pula ketika kita mendengar bunyi yang akan dirambatkan ke telinga kita melalui udara. Jadi bisa disimpulkan bahwa bunyi ini dapat terdengar apabila ada 3 hal, yaitu ada sumber bunyi, ini ya, ada sumber bunyi, kemudian ada medium zat perantara. Jadi sumber bunyi itu maksudnya garpu talanya ya, ada garpu talanya, medium atau zat perantara, contohnya itu udara, kemudian alat penerima atau pendengar, contohnya telinga kita gitu. Jadi tanpa adanya ketiga hal ini, maka tidak akan terjadi bunyi yang bisa kita dengar gitu. Oke, ini typo ya, itu ahli fisika ya. Nah, jadi seberapa cepat sih kita bisa mendengar bunyi? Nah, ada seorang ahli fisika yang namanya Miller. Jadi beliau itu melakukan percobaan untuk mengukur kecepatan bunyi di udara dengan cara beliau menembakkan peluru sebagai sumber bunyi dan meletakkan detektor alat pendeteksi itu pada jarak tertentu. Nah, pada percobaan tersebut menyatakan bahwa kecepatan bunyi tersebut ternyata bergantung dengan temperatur, di mana semakin rendah suhu udara maka semakin besar kecepatan bunyi yang akan dihasilkan. Nah, hal ini yang menjelaskan mengapa pada malam hari ini bunyi itu lebih terdengar jelas seperti itu ya daripada di siang hari, karena pada siang hari gelombang bunyi itu dibiaskan ke arah udara yang lebih panas, di mana arah yang lebih panas itu kan bagian langit ya, ke arah atas karena suhu udara di permukaan bumi itu lebih dingin atau lebih rendah dibandingkan dengan udara pada bagian atasnya seperti itu. Karena mungkin di bawah atau di permukaan bumi ini ada air, kemudian ada pohon yang menyejukkan, oleh karena itu suhunya itu lebih rendah daripada di atasnya. Kemudian, kalau di malam hari, gelombang bunyi ini dipantulkan ke arah yang lebih rendah, karena suhu permukaan bumi ini lebih hangat karena, kalau di langit itu kan udah nggak ada matahari yang biasanya menghangatkan. Jadi, oleh karena itu, bagian langit atau bagian di atas permukaan bumi ini suhunya lebih dingin, gitu. Sehingga suhu permukaan bumi ini lebih hangat dan menyebabkan
udara ini bisa apa sih namanya? Bisa terdengar lebih jelas gitu, bisa dibiaskan. Jadi gelombang bunyinya itu bisa dibiaskan seperti itu. Nah, ternyata selain dipengaruhi oleh suhu, cepat rambat bunyi di udara ini ternyata juga dipengaruhi oleh jenis medium. Jadi di sini Ibu sudah mencantumkan ada beberapa jenis medium di sini. Nah, bisa kalian lihat, atau bisa kalian jauh sendiri medium manakah yang kira-kira akan menghantarkan bunyi paling cepat, setelah kalian lihat tabel di sini. Kemudian frekuensi bunyi. Jadi, nggak hanya gelombang aja yang punya frekuensi, tapi, bunyi itu juga punya frekuensi. Nggak hanya frekuensi getaran aja yang punya frekuensi, jadi di gelombang itu juga ada frekuensi, namanya frekuensi bunyi. Nah, kira-kira apakah semua bunyi bisa didengar oleh telinga manusia? Jadi, misalnya Ibu menggetarkan penggaris di meja dengan getaran kurang dari 20 getaran per sekon, maka, bisa kalian praktekkan mungkin, maka kita tidak bisa mendengar bunyi tersebut. Nah, kita bisa mendengar bunyi tersebut ketika penggaris menghasilkan 20 getaran atau lebih gitu. Jadi kalau kurang dari 20, itu nggak terlalu kedengaran gitu ya. Kecuali kita memberikan gaya yang lebih keras gitu ya. Nah, berdasarkan frekuensinya, bunyi ini terbagi menjadi 3. Ada infrasonik, ada audiosonik, dan juga ada ultrasonik. Nah, mungkin di sini kalian pernah mendengarnya di SD ya. Jadi kalau bunyi infrasonik itu, dia itu memiliki frekuensi bunyinya kurang dari 20 Hz, di mana pada bunyi infrasonik ini hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu, contohnya jangkrik dan juga anjing, seperti itu. Kemudian, kalau yang audiosonik, dia itu memiliki frekuensi berkisar antara 20 sampai 20.000 Hz, seperti itu. Dan pada frekuensi inilah manusia itu dapat mendengar bunyi. Kemudian ada frekuensi, maksudnya ada frekuensi di atas 20 Hz, di mana frekuensi ini disebut sebagai ultrasonik, yang mana pada frekuensi ini kelelawar, lumba-lumba, dan juga anjing merupakan contoh yang hewan yang dapat mendengar bunyi tersebut dengan frekuensi tersebut. Nah, kira-kira ketika kita lihat, ketika kita amati, di infrasonik, anjing bisa mendengarnya. Kemudian audiosonik, anjing juga bisa, mendengar frekuensi tersebut. Kemudian ultrasonik juga, anjing bisa mendengarnya gitu. Jadi anjing ini merupakan salah satu contoh hewan yang mampu menangkap bunyi baik infrasonik, audiosonik, maupun ultrasonik, seperti itu. Contohnya, anjing dapat terbangun ketika dia akan mendengar langkah kaki manusia, walaupun sangat pelan sekali. Nah, oleh karena itu ada beberapa masyarakat atau ada beberapa orang yang memilih, atau yang memelihara hewan anjing untuk, sebagai penjaga rumahnya ya, seperti itu. Nah, selain anjing, ada juga kelelawar yang mampu, memanfaatkan frekuensi bunyi ini dengan baik. Contohnya, kelelawar ini bisa mengeluarkan gelombang ultrasonik pada saat mereka terbang. Nah, kelelawar ini kan terbangnya pada malam hari ya, rata-rata. Di mana ketika malam hari, ternyata mata kelelawar ini mengalami disfungsi ya, atau pelemahan fungsi, di mana, dia itu nggak bisa melihat apa-apa. Sehingga, kelelawar ini menggunakan indera pendengarnya untuk melihat. Nah, jadi kelelawar ini mengeluarkan bunyi ultrasonik, sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin. Kemudian kelelawar akan mendengarkan bunyi pantul tersebut, untuk mengetahui letak suatu benda dengan tepat. Sehingga, kelelawar ini bisa mampu terbang dalam keadaan gelap, tanpa tanpa dia
bisa menabrak benda-benda di depannya atau di sekitarnya. Seperti itu. Nah, mekanisme untuk memahami keadaan lingkungan dengan dengan bantuan bunyi pantul itu disebut sebagai ekolokasi. Oke? Sistem ekolokasi itu mekanisme dalam memahami keadaan lingkungan sekitar dengan bantuan bunyi pantul. Seperti itu. Kemudian ada kira-kira kira-kira kalau ada sumber yang bergetar yang menghasilkan frekuensi 40 kHz, kemudian cepat rambatnya 1500, berapakah panjang gelombangnya? Oke. Kita lanjut di part 2 ya.